Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita turunkan sejenak semua beban-beban dunia di pundak kita. Marilah kita tundukkan hati kita. Marilah kita khusyukkan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berjalan melintasi lorong waktu ribuan tahun ke belakang menuju sebuah padang pasir yang tandus. Mari kita saksikan sebuah kisah cinta yang terhebat yang pernah ditorehkan oleh sejarah. Bukan kisah cinta seorang pria kepada wanita, tapi kisah cinta yang bahkan mengalahkan fitrah manusia itu sendiri. Cinta murni seorang hamba kepada Rabbnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan menjadi Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang lelaki tua renta. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Tulang-tulangnya telah melemah. Puluhan tahun lamanya beliau alaihi salam mengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Apa doa beliau alaihi salam? Rabbi habli minas salihin. Beliau alaihi salam selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku, berikanlah untukku keturunan yang saleh. Kemudian jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa beliau alaihi salam. Lalu lahirlah Ismail alaihi salam. Bayangkan betapa berbunga-bunganya beliau alaihi salam. Hati seorang ayah yang telah menanti kehadiran buah hatinya selama 86 tahun. Ismail bukan hanya sekedar anak bagi Ibrahim alaihi salam. Ia adalah belahan jiwanya. Ia adalah tumpuan harapannya. Ia adalah permata hati yang senyumnya Ismail dapat menghapus puluhan tahun rasa lelah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihi salam. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun berlalu, Ismail pun tumbuh menjadi remaja yang tampan, yang tangkas dan sangat berbakti kepada ayahnya. Ia mulai bisa berlari-lari mendampingi ayahnya. Cinta Ibrahim alaihi salam pun memenuhi seluruh relung hatinya kepada Ismail alaihi salam. Namun jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak rela apabila ada di dalam hati kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala tidak rela apabila ada di dalam hati Khalilullah cinta yang melebihi cinta kepadanya, cinta yang melebihi cinta kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu jamaah salat Id
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa besar cinta Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Di suatu malam yang pekat, Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Perintah itu turun bagaikan petir di siang bolong. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan bagaimana detak jantung Ibrahim alaihissalam saat itu. Anak yang ia tunggu-tunggu 86 tahun, yang ia timang-timang dengan tangannya, kini ia harus menyembelihnya dengan tangannya pula. Bukan karena gugur dalam peperangan, bukan karena wafat tertimpa penyakit, bukan, tapi disembelih dengan pisaunya sendiri. Bagaimana? Apakah hati Ibrahim alaihissalam hancur? Tentu saja. Apakah berkecamuk? Tentu saja. Beliau adalah manusia yang memiliki fitrah kasih sayang seorang ayah. Akan tetapi jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman mengalahkan segalanya. Dengan langkah yang terhuyung, dengan hati yang teriris-iris, Ibrahim alaihissalam memanggil putra kesayangannya, yang mana dialog mereka berdua diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ibrahim alaihissalam tidak langsung memaksa. Ia bertanya terlebih dahulu, mungkin dengan suara yang bergetar, dengan menahan air mata yang menganak sungai di pipi keriputnya. Lalu apa jawaban Ismail alaihissalam? Apakah ia memberontak? Apakah ia marah? Apakah ia lari? Ia menjawab dengan jawaban yang membuat para malaikat di langit takjub. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Perjalanan menuju tempat penyembelihan adalah perjalanan yang diwarnai tetesan air mata. Diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih, ketika dalam perjalanan Ibrahim dan Ismail menuju tempat penyembelihan, iblis membisikkan dan menggoda kepada Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Ia membisikkan keraguan kepada Ibrahim dan berkata, tidakkah engkau kasihan kepada anakmu yang tampan itu? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar iblis. Kemudian iblis mendatangi Ismail alaihissalam dan berkata, apakah engkau tahu ayahmu itu tega membawa pisau untuk membunuhmu? Lalu Ismail alaihissalam pun membawa batu dan melempar iblis laknatullah alaih. Dan inilah asal mula syariat lempar jumrah diadakan. Kemudian tibalah mereka di tempat yang dituju, yaitu tempat penyembelihan. Disinilah puncak kepedihan itu terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa Ismail alaihissalam sebelum disembelih oleh ayahnya berpesan kepada ayahnya menjelang saat-saat terakhirnya. Ismail alaihissalam berkata, wahai ayahanda, eratkanlah ikatan tali di tubuhku agar aku tidak banyak meronta dan mengurangi pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahanda, tajamkanlah pisaumu dan percepatlah ayunan pisau itu ke leherku agar rasa sakitnya segera berlalu. Wahai ayahanda, singkapkanlah bajuku untuk menutupiku agar darahku tidak memercik kepada pakaian ayah. Aku takut nanti apabila ibu melihat darahku di pakaian ayah, maka ibu akan bersedih dan menangis. Wahai ayah, telungkupkanlah wajahku ke tanah. Jangan engkau tatap mataku saat engkau menyembelihku, karena aku takut engkau akan merasa iba dan kasih sayangmu itu dapat membuatmu gagal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk erat putranya, mencium wajahnya sambil berkata,
sebaik-baik penolong dalam melaksanakan perintah Allah adalah engkau, wahai anakku sayang. Ibrahim menelungkupkan wajah Ismail ke tanah. Ia memegang pisau yang sangat tajam dengan menyebut nama Allah. Pisau itu diletakkan di leher putranya. Tangan tua itu bergetar hebat sambil mengayunkan pisau dengan sekuat tenaga. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah luar biasanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya tercinta, akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu, pisau itu tiba-tiba menjadi tumpul. Pisau yang bisa membelah batu itu tak mampu melukai sehelai kulit pun dari leher Ismail alaihissalam. Dan saat itulah panggilan agung dari langit menggema. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan kami memanggil ia, wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun turun membawa seekor domba yang besar dari surga. Ibrahim dan Ismail pun berpelukan, bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ujian itu telah usai. Cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala kini terbukti tak tertandingi. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini, kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah tamparan keras untuk kita semuanya. Hari ini kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyembelih ego di diri kita? Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita menyembelih anak kita, tapi Allah memerintahkan kita untuk menyembelih Ismail yang ada di diri kita. Ismail di diri kita mungkin berupa harta yang kita bakhil, yang kita pelit untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ismail di diri kita mungkin adalah jabatan kita, yang bahkan kita menempuh segala cara yang haram untuk mempertahankan jabatan itu, bahkan menerjang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail di diri kita mungkin adalah gengsi kita, yang kita malas melangkah kaki ke masjid ketika subuh karena urusan duniawi kita. Ismail di diri kita mungkin adalah handphone kita, mungkin adalah media sosial kita. Kita sanggup menatapnya berjam-jam, tapi mata kita terasa berat dan mengantuk saat membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Jangankan yang paling berharga, bahkan untuk mengorbankan sedikit waktu tidur kita untuk salat malam, terkadang kita enggan. Untuk menyisihkan sedikit uang kita untuk anak-anak yatim dan du'afa, terkadang kita perhitungan. Mari kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Allah dan kita membuktikannya dengan apapun yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setetes keteguhan iman di lautan iman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita semuanya. Karuniakanlah Allah Subhanahu wa taala kepada kami sekelumit ketaatan dari ketaatan pemuda luhur Ismail alaihissalam. Ya Allah, cabutlah segala cinta dunia yang berlebihan dari dalam dada kami. Jika ada sesuatu yang kami cintai melebihi cinta kami kepadamu, maka jadikanlah hal itu sebagai jalan kami menuju ridhamu ya Allah, bukan jalan yang menjauhkan kami darimu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.